Tes 1 2. Cek. Cek cek. Cek. Tes bisa dengar suara saya nggak ya? Tes. Halo, selamat malam. Selamat malam, bisa dengar suara saya? Halo. Cek, bisa dengar suara saya nggak ya? Cek. Tes 1 2 3. Halo. Halo. Suaranya gimana suaranya? Kecil ya? Hmm. Aduh, sebentar.
Cek. Halo. Tes tes. Cek cek. Selamat malam. Halo, selamat malam. Bisa dengar suara saya nggak ya? Tes. Selamat malam. Bisa dengar suara saya? Jelas nggak? Cek cek. Jelas nggak ya suara saya? Ini volumenya udah saya keraskan ini. Nggak tahu nih, dari kemarin softwarenya kayaknya bermasalah ya. Sekarang saya lagi di Indonesia, sinyalnya jelek. Sekarang gimana? Jelas nggak? Cek cek. Jelas nggak ya? Iya, mohon maaf agak sedikit eh, terganggu. Sekarang gimana? Jelas jelas nggak? Terlalu besar, terlalu kecil, atau jauh, atau gimana? Jelas ya? Sebentar. Cek. Sekarang gimana? Halo? Tes tes. Sekarang gimana? Bilang ya kalau misalnya nggak jelas, atau terlalu kecil, atau terlalu jauh. Bisa aja kalian. Ada yang belum bisa dengar suara saya? Hilang lagi suaranya. Tes tes. Halo, selamat malam. Saya pakai mic extension ini. Oke, saya persiapkan dulu ya untuk kelas malam ini ya.
Iya, bagaimana kabarnya kalian? Lebaran pada mudik ke Indonesia nggak ini? Apa masih di Taiwan? Oh, memang lagi di Indonesia ya. Mbak Isya lagi di Indonesia sama dengan saya. Saya sedang pulang kampung di Indonesia, tepatnya di Jogja sekarang dan di sini di dalam kamar saya ini sinyalnya mohon maaf agak sedikit kurang bagus. Iya, kadang putus-putus di tengah jalan dan di sini warnanya merah. Jadi agak kuat seperti ketika mengajar di Taiwan. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau misalnya nanti ada interrupt di tengah atau putus jaringannya, ya mohon dimaklumi seperti itu ya. Tapi ini jelas ya suaranya ya. Oke. Yang di Taiwan gimana nih lebarannya? Sudah seminggu ya. Ya, saya pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin sebelumnya, mohon maaf lahir batin ya bagi teman-teman sekalian yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan apa yang sudah saya lakukan mungkin ada yang tidak berkenan, mohon bisa dimaafkan dan semoga teman-teman sekalian dan begitupun saya di hari yang fitri ini masih bulan Syawal ini ya menjadi pribadi menjadi manusia yang mendapatkan kemenangan ya, kembali fitrah seperti itu ya. Jadi mohon maaf lahir batin sebelumnya pada teman-teman sekalian kalau selama ini dalam saya mengajar ada kesalahan atau keliruan, banyak dosa-dosanya, baik yang saya sengaja maupun tidak. Saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemarin kalau tidak salah ada ini ya, ada acara di Taiwan ya. Soalnya saya di kontak salah satu dari bidang akademik untuk ikut pada acara tersebut, tetapi saya kondisinya sudah ada di Jogja, sudah ada di Indonesia, jadi saya tidak bisa ikut. Ya, mudah-mudahan acaranya bisa berjalan dengan lancar ya kemarin ya. Saya lihat foto-fotonya sepertinya eh pada ceria semua. Ini yang lain pada kemana ya? Cuman ada 6 aja yang masuk. Yang lain kemana? Ada yang tahu? Di hari Lebaran, Idul Fitri, kalian dapat libur cuti nggak? Libur gitu sehari atau 2 hari? Nggak ya? Oh gitu. Cuma dapat sehari aja. Ya lumayan lah bisa kumpul dengan teman-teman. Mungkin di Taipei Main Station atau dimanapun ya. Yang penting buat ini apa namanya obat rindu sama keluarga. Iya teman-teman, karena kita sudah berjalan kurang lebih 25 menit ini. Seperti biasa yang perlu kalian persiapkan pada malam hari ini kita akan belajar pembahasan soal-soal ujian tengah semester yang kurang lebih 2 minggu yang lalu sudah kalian apa namanya kerjakan dan baru sebagian yang saya koreksi teman-teman sekalian karena uh, saya sibuk sekali ya
ini apa namanya tugas dari kampus untuk penelitian di sini dan juga bersamaan dengan Idul Fitri, jadi ada baru sebagian yang saya koreksi, tetapi nggak apa-apa, semuanya sudah masuk ya dari jawaban yang kemarin saya data. Jadi kurang lebih ada sekitar lebih dari 10 lah mas siswa yang sudah masuk datanya, dan saya sudah berikan apa namanya peringatan bagi teman-teman sekalian yang belum mengerjakan supaya bisa mengerjakan soal ujian tengah semesternya. Seperti itu. Ya, yang perlu kalian persiapkan malam hari ini adalah buku, buku pegangan yang warna ungu itu ya, ilmu pengetahuan sosial semester 1 buku kalian, dan seperti biasa alat tulis atau kalau ada kopi, teh atau camilan bisalah dengan cemilan-cemilan santai saja seperti biasa di kelas saya, santai saja. Ya, sembari menunggu yang lainnya, saya akan uploadkan untuk apa namanya soal-soal yang kemarin sudah saya bagikan kepada kalian, sehingga nanti kalian bisa menyimak ataupun melihat dari papan tulis yang sudah saya persiapkan. Masih bisa dengar suara saya? Halo, masih bisa dengar suara saya? Masih connect nggak ya ini ya? Tes masih connect nggak ya? Aduh, sinyalnya hilang lagi. Sinyal saya hilang-hilangan ini, maaf. Lah, gimana Mbak Yayan, masih dengar ya? Suara saya nggak dengar ya? Saya uploadkan materinya dulu ya, teman-teman sekalian ya, sebelum kita mulai, biar nanti enak lihatnya. Tunggu sebentar. Mbak Yayan nggak bisa dengar suara saya? Kayaknya besok-besok saya harus ke warnet ini. Kalau sinyalnya seperti ini terus. Saya baru coba kartu provider yang sinyalnya di rumah saya banyak sih. Cuman ini kok
Lemot sekali ya. Ya, ini alhamdulillah sudah ada yang masuk lagi, ada 8 siswa yang sudah masuk. Tinggal nunggu uploadan materi dari saya. Selamat malam Mbak Harmiati, silahkan masuk kelas, silahkan duduk. Cek untuk koneksi internetnya. Ya, nggak apa-apa Mbak Luna Febria, tidak apa-apa. Kita juga baru terkendala sinyal pada malam hari ini sehingga kelasnya agak sedikit terkendala. Ya, sama-sama Mbak Harmiati, minal aizin wal faizin juga ya. Kalau ada salah, eh, mohon dimaafkan. Semoga kita semuanya kembali ke keadaan fitri. Gimana nggak bisa dengar suara saya Mbak Luna Febria? Tes, yang lain bisa dengar loh. Oke, tunggu sebentar ya. Selamat malam Mbak Hodaria. Silahkan duduk di tempat duduknya masing-masing. Alat-alatnya silahkan dipersiapkan, boleh sambil makan, boleh sambil minum. Sambil menunggu materi yang baru saya uploadkan ini masih 90%, jadi kurang 10% lagi. Subhanallah, lama sekali gitu. Oh, sambil kerja. Oke, nggak apa-apa. Santai saja. Tuh, lama sekali. Padahal filenya itu cuma 326 KB. Wah, lama banget ya. Aduh, sekian kelihatan nggak ini materinya? Cek bisa kelihatan nggak materinya?
Ada yang nggak bisa lihat? Halo, tes, bisa dengar suara saya? Iya, saya lagi berbicara ini. Dengar nggak? Sinyal saya merah ini ya. Hmm. Arong Chang. Oke, bisa kita mulai ya kelasnya malam hari ini ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan siswa sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Pak Arik. Setelah kurang lebih 1 minggu kalian mendapatkan liburan Idul Fitri ya. Akhirnya kita bisa bertemu lagi malam hari ini untuk melanjutkan materi atau pertemuan pembelajaran materi ilmu pengetahuan sosial setara SMP untuk kelas 7 ini ya, bersama dengan saya Pak Arik ya. Sebelum kita mulai pertemuan pada malam hari ini, seperti biasa terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Iya, teman-teman sekalian, pada malam hari ini seperti yang sudah saya katakan tadi ya, bahwa kita akan belum belum belajar bab selanjutnya, tetapi kita akan membahas soal-soal ujian tengah semester yang kemarin kita sudah lakukan, sudah kita laksanakan bareng-bareng kurang lebih 2 minggu yang lalu, karena seminggu yang lalu kita mendapatkan libur hari Idul Fitri ya, kira-kira UTS-nya 1 minggu yang lalu ya. Semuanya sudah mengerjakan ya soal UTS-nya ya. Nah, ini kebetulan saya printkan lagi untuk soalnya sehingga nanti kita bisa bahas bersama-sama untuk soal yang sudah kalian kerjakan kemarin. Baik, hanya mengingatkan saja kemarin untuk soalnya saya sengaja membuat 2 tipe soal. Tipe pertama yaitu multiple choice atau pecahan berganda, dan tipe soal yang kedua adalah tipe soal esai atau mengisi dengan jawaban yang singkat dan jelas, tidak tidak boleh terlalu panjang-panjang gitu ya. Nah, ini sudah saya persiapkan untuk soalnya. Kita bisa mulai. Ya, bisa kelihatan ya. Kita akan bahas satu persatu dari mulai nomor 1. Jadi nanti kalian bisa recheck lagi kemarin jawabannya benar atau salah. Kalau kalian menyimpan jawaban atau masih ingat, ya bisa diingat-ingat dan bisa dihitung sendiri gitu kan. Nanti jawabannya benar berapa atau salahnya benar berapa. Oke? Kita mulai dari soal tipe nomor 1 yaitu pilihan berganda. Nah, ini instruksinya adalah pilihlah salah satu jawaban dari 4 pilihan jawaban yang paling Anda anggap benar. Jadi eh, tidak boleh memilih lebih dari satu jawaban, karena dari 4 pilihan jawaban hanya ada satu jawaban yang paling benar. Ya, kita mulai dari nomor 1. Tenaga yang terjadi akibat aktivitas magma yang ada di dalam perut bumi
dan mengakibatkan perubahan yang terjadi pada bentuk muka bumi disebut tenaga apa? Yang mana? Eksogen, seisme, tenaga endogen, atau epirogenetik? Yang mana? Saya cek di sini. Ya, hampir semua siswa menjawab C, endogen. Sebenarnya sangat mudah untuk diketahui. Di situ ada kata kuncinya yang sebelumnya pernah saya jelaskan tentang macam-macam tenaga yang ada di dalam bumi atau tenaga pembentuk bumi di bab 1 ya. Mudah sekali. Jadi ada macam-macam tenaga pembentuk muka bumi. Salah satunya adalah tenaga yang berasal dari dalam perut bumi. Jadi nomor 1 yang dimaksud dengan tenaga yang terjadi akibat aktivitas magma yang ada di dalam perut bumi. Jadi kata kuncinya adalah ini. Ya, kata kuncinya adalah dalam perut bumi. Yang lain gimana, masih dengar suara saya ya? Ini Mbak Yayan dari tadi kayaknya trouble, suaranya nggak bisa masuk ya. Yang lain bisa dengar suara saya kan? Jadi saya ulangi lagi, kuncinya adalah kata dalam perut bumi. Ya, jadi kuncinya adalah dalam perut bumi. Kalau kita bisa bicara tenaga dalam perut bumi, yang benar adalah C, endogen. Jadi tenaga yang terjadi yang mengakibatkan bentuk muka bumi yang berubah-ubah yang berasal dari dalam perut bumi itu namanya tenaga endogen. Jadi yang menjawab endogen berarti nomor 1 sudah nyicil jawaban yang benar. Oke, 100 buat kalian yang menjawab nomor 1 dengan jawaban endogen. Dari 9 siswa yang masuk ini ada yang menjawab selain endogen nggak kemarin? Lupa. Ya sudah, nanti saya cek lagi ya. Ini baru soal yang mudah ini ya. Jadi ketika kalian membuka buku di halaman pertama, kalian sudah langsung bisa menjawab jawaban dengan jawaban yang benar, yaitu endogen. Oke, kita langsung menuju ke nomor 2, teman-teman sekalian. Nomor 2 soalnya adalah bentang alam gunung api yang dihasilkan oleh perut bumi akibat gerakan magma dari dalam perut bumi menuju permukaan bumi disebut tektonisme, vulkanisme, seisme, atau eksplosif. Apa? Kira-kira jawabannya apa? Tektonisme, vulkanisme, seisme, atau eksplosif? Jadi kalau tidak salah kemarin saya pernah menjelaskan. Jadi di bumi itu memang ada bentang alam gunung api. Seperti di Indonesia ini sangat banyak sekali gunung-gunung api yang ada di Indonesia. Nah, itu salah satunya itu bukan salah satunya, kebanyakan bahwa gunung api itu dihasilkan oleh gerakan akibat dari aktivitas magma di dalam perut bumi yang dia terdesak atau pengen keluar ke permukaan bumi, sehingga ketika magma dari dalam perut bumi mendesak ingin keluar ke permukaan bumi, naik dan dia tidak bisa keluar semuanya sehingga bisa menjadi gunung api yang tinggi seperti itu. Nah, itu namanya apa? Nah, ada 4 dari 4 jawaban tersebut ada jawaban yang paling tepat.
Dan yang paling tepat jawaban nomor 2 adalah peristiwa atau gerakan-gerakan magma yang berada dalam perut bumi menuju permukaan bumi itu namanya adalah vulkanisme. Ya, jawaban kalian benar selagi ya, nomor 2 adalah vulkanisme. Ya, jadi kalau ya diingat-ingat kalau misalnya gerakan magma yang berada di dalam perut bumi kemudian dia mendesak ingin keluar sehingga terbentuklah gunung-gunung api yang ada di permukaan bumi itu namanya vulkanisme. Ya, vulkanisme atau peristiwa pembentukan gunung. Jadi gunung api itu nama lainnya adalah juga disebut dengan vulkanis. Kalau vulkanis itu namanya gunung api. Tapi pembentukannya itu pakai isme-isme sehingga nama lain untuk mempermudah mengingat bahwa gunung api dibentuk oleh aktivitas magma dari dalam permukaan bumi, dari perut bumi yang dia ingin sekali keluar ke permukaan bumi. Nah, itu namanya vulkanisme. Ya, bagi yang jawab vulkanisme ya sudah menyicil atau mengantongi 2 jawaban yang benar. Silahkan dihitung sendiri nanti benar berapa ya. Oke. Kita lanjut ke jawaban pertanyaan nomor 3. Berikut ini yang merupakan sebutan untuk magma yang menerobos kulit bumi dengan membentuk dasar yang rata dengan bentuk atasnya yang cembung. Itu namanya apa? Kaldera, batolit, sil atau lakolit? Ini nama-nama magma ya. Yuk, apa kira-kira? Jadi ini merupakan peristiwa vulkanisme atau peristiwa pembentukan gunung api, tetapi dari bentuk magmanya sendiri itu terjadi beberapa perbedaan bagaimana cara keluarnya dan bentuk magmanya itu sendiri. Nah, salah satunya yang merupakan magma yang bisa menerobos kulit bumi dengan bentuk dasar yang rata dan bentuk atasnya cembung itu namanya apa? Oke, silahkan kalau ada yang mau izin kakeknya bangun atau izin karena pekerjaan diperbolehkan, nanti saya akan uploadkan videonya setelah kelas ini berakhir. Ada yang belum jawab? Saya cek dulu. Oke, Harmiati, Mbak Rizky, Mbak Sofia. Kalau nggak ingat silakan dijawab aja. Ayo, ini ada beberapa yang belum jawab loh. Saya tunggu ya. Oke, jawaban yang benar untuk soal nomor 3 yang merupakan magma dengan sebutan memiliki dasar rata tetapi atasnya cembung adalah lakolit D. Ya, yang benar adalah lakolit. Ya, benar lagi. Saya kira teman-teman tadi menjawab dengan jawaban yang sama dan semuanya benar ya. Jadi 100 buat kalian semua. Mudah-mudahan nilainya bagus-bagus. Tapi separuh kemarin yang sudah saya koreksi, alhamdulillah nilainya bagus-bagus, banyak yang benar dan tidak ada nilai yang di bawah 70 ya. Baru sebagian karena yang esai juga belum saya koreksi. Oke, nomor 4.
Letusan gunung api yang disertai dengan ledakan-ledakan yang hebat karena tekanan tinggi dari dalam bumi dan sifat ledakannya sangat kuat disebut erupsi eksplosif, erupsi efusif, erupsi campuran, atau erupsi sentral. Yang mana? Karena pembagian letusan gunung api itu ada macam-macam ya. Ada tiga macam, tiga jenis letusan gunung api, dan salah satu letusan itu didefinisikan sebagai ledakan yang sangat hebat karena karena tekanan yang sangat tinggi dari dalam bumi, kemudian sifat ledakannya sangat kuat. Itu ledakan apa? Erupsi eksplosif, erupsi efusif, erupsi campuran, atau erupsi sentral. Secara garis besar ada tiga macam yang terkenal. Salah satunya erupsi yang sangat kuat dengan ledakan yang hebat, tekanan tinggi dari dalam bumi. Salah satu contohnya itu adalah ledakan Krakatau yang akhirnya memisahkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Padahal dulu itu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu jadi satu, tetapi karena karena letusan gunung api Krakatau, sehingga Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu akhirnya terpisah. Ya, jawaban yang benar untuk nomor 4 yang dimaksud dengan ledakan hebat karena tekanan tinggi dalam perut bumi dan sifat ledakannya sangat kuat itu disebut erupsi eksplosif. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban A. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya perbedaannya ya. Ada erupsi eksplosif, erupsi efusif, erupsi campuran, ada erupsi sentral. Sudah jelas ya? Oke. Sedikit review. Kalau erupsi efusif itu adalah erupsi yang sifatnya lemah dan tidak menimbulkan ledakan-ledakan. Nah, kalau erupsi eksplosif tadi itu yang erupsi yang kuat, tekanannya tinggi, menimbulkan ledakan-ledakan. Kalau erupsi campuran itu eh, lebih kuat dari erupsi efusif, tetapi dia konsistensinya lebih rendah daripada erupsi eksplosif. Jadi di antara erupsi eksplosif dan erupsi efusif. Seperti itu. Itu erupsi secampuran. Kalau erupsi sentral itu adalah erupsi yang terjadi karena magma yang menuju permukaan bumi itu hanya melalui satu pipa, yaitu erupsi sentral. Nah, itu perbedaannya. Oke, itu nomor 4. Benar semua ya? Tadi ada yang salah nggak ya? Nggak ada yang salah ya? Oke.
Nomor 5, gunung api dengan bentuk sangat landai karena letak dapur magma yang sangat dangkal dan kecil disertai dengan keadaan magma yang sangat cair disebut strato, tameng, maar atau lapili. Gunung api dengan bentuknya landai. Itu karena disebabkan letak dapur magma yang tidak terlalu dalam dan bentuknya kecil, tetapi disertai dengan keadaan magma yang sangat cair. Namanya apa? Strato, tameng, maar atau lapili. Ya, mohon maaf. Halo, tadi ada tamu yang baru, ada tetangga datang terus ya menyalami sebentar. Mohon maaf ya tadi tidak izin sebentar. Ya, kembali lagi dengan saya. Oke, nomor 5 tadi. Jawaban yang benar untuk nomor 5, gunung api yang bentuknya sangat landai karena letak dapur mahmanya itu tidak terlalu dalam dan kecil dan mahmanya itu cair disebut gunung dengan klasifikasi atau jenis yang disebut dengan tameng. Ya, yang menjawab nomor 5B, ya benar jawabannya adalah tameng. Nomor 5 jawabannya adalah B, tameng. Oke. Nomor 6. Berikut ini manfaat gunung api kecuali. Jadi yang bukan merupakan manfaat gunung api yang mana? Menyuburkan tanah dengan debu vulkanisnya, kemudian sebagai sumber air hujan, sebagai objek wisata, sebagai sumber energi panas. Yang mana? A, B, C, D. Ayo, yang mana? Cek, bisa dengar suara saya Mbak Daria? Cek. Iya, yang bukan merupakan manfaat gunung api yang mana? Menyuburkan tanah,
Kira-kira manfaatnya bukan. Kemudian sebagai sumber air hujan, sebagai objek wisata, sebagai sumber energi panas. Yang mana? Oke, bagi yang sudah jawab, ada yang mau mengganti jawabannya. Tadi saya ada melihat jawaban yang salah dan ada jawaban yang benar. Ya, dilihat lagi. Atau bisa cek di buku deh, nggak apa-apa. Atau stuck sesuai dengan jawaban yang kemarin dijawab, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Dan nomor 6, yang bukan manfaat gunung api itu adalah sebagai sumber air hujan. Jadi, manfaat gunung api itu adalah salah satunya menyuburkan tanah dengan debu vulkanismenya, kemudian sebagai objek wisata karena keindahan dan kesejukannya, dan juga sebagai sumber energi panas. Karena dalam gunung api itu biasanya, bukan biasanya, itu terdapat apa namanya, aktivitas magma yang bisa menghasilkan energi panas bumi. Jadi yang bukan termasuk manfaat gunung api adalah sebagai sumber air hujan. Jadi jawaban nomor 6 yang benar adalah B, sebagai sumber air hujan. Tadi saya lihat ada satu yang jawab D ya. Jadi nomor 6 yang benar jawabannya adalah B, sebagai sumber air hujan. Ya, nomor 7. Ya, ini mungkin tidak persis ada di buku ya. Kemarin saya sempat menjelaskan atau memberikan contoh-contohnya. Nomor 7, gempa di Yogyakarta tahun 2004 tergolong gempa yang disebabkan oleh adanya pergeseran lapisan lempeng atau lapisan batuan panjang dalam bumi yang disebut dengan gempa tektonik vulkanik, mikroseisme atau makroseisme. Yang mana? A, B, C, atau D? Tektonik, vulkanik, makro, atau mikro. Jadi gempa di Jogja tahun 2004 itu banyak orang yang mengatakan pertamanya sebelum para apa namanya mesin seismograf itu membuktikan atau alat-alat gempa menginformasikan bahwa gempa itu berasal dari pergerakan lempeng lapisan bumi. Orang-orang menyebutnya atau orang-orang memperkirakan bahwa gempa tersebut berasal dari Gunung Merapi karena waktu itu memang Gunung Merapi lagi bergejolak, tetapi setelah dianalisis ternyata gempa tersebut tidak berasal dari aktivitas Gunung Merapi ya, tapi pergeseran lapisan lempeng atau lapisan batuan panjang dalam bumi. Maka dari itu harus bisa membedakan kalian mana gempa yang disebabkan oleh gunung, mana yang disebabkan oleh pergeseran lapisan lempeng atau lapisan batuan panjang dalam bumi. Ya, saya kasih clue antara A atau B, antara tektonik atau vulkanis. Yang mana?
Kira-kira yang mana? Oke, nomor 7. Saya cek lagi ya. Nomor 7, jawaban yang benar adalah tektonik. Jadi, kalau tektonik itu adalah gempa yang berasal dari atau gempa yang diakibatkan atau disebabkan dari pergeseran lapisan lempeng. Kalau vulkanik itu adalah gempa yang diakibatkan karena meletusnya gunung atau aktivitas gunung api. Jadi nomor 7 jawaban yang benar adalah tektonik. Oke, betul ya, nomor 7 ya. Jawaban yang benar adalah gempa tektonik. Nomor 8, skala yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya gempa itu disebut skala apa? Ini ada 4 pilihan jawabannya, skala Plato, skala C.F. Richter, skala Aristoteles, atau skala Darwin. Yang mana? Mbak Luna menjawab B, Mbak Winnie B, Mbak Kalista Yuni juga B. Ada yang lain? Ini di dalam buku yang kalian punya hanya ada satu skala yang disebutkan di situ. Kira-kira yang mana? Nggak apa-apa, silahkan diisi sesuai dengan jawaban yang kalian kemarin isikan di soal UTS. Oke. Ada yang belum jawab? Cek, bisa dengar suara saya? Satu, dua, tiga, empat. Baru 4 yang jawab. Yang 7 kemana? Skala yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya gempa. Jadi kalian mungkin sering mendengar ya. Oh, gempa di Taiwan atau gempa di Jogja 5,8 skala titik. Apa? Mbak Udariah kelihatan kok jawabannya. Skala apa? Untuk nomor 8, jawaban yang benar adalah skala C.F. Richter. Jadi skala Richter ini adalah skala yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya gempa. Gempa tergolong dahsyat atau gempa tergolong besar itu kalau skala Richternya itu lebih dari 5,0. Itu bisa tergolong dengan skala Richter. Kalian bisa buka buku kalian halaman 4. Di situ sudah bisa dijelaskan bahwa skala mulai dari skala 5 itu termasuk klasifikasi atau tergolong jenis gempa yang mulai merusak. Seperti itu. Kalau misalnya gempanya itu lebih dari 8 skala Richter itu dikategorikan atau diklasifikasikan menjadi sebagai gempa nasional. Jadi bencana nasional gitu. Paham ya? Oke, sekarang nomor 9. Hal-hal berikut ini adalah kekuatan yang mempengaruhi pembentukan tenaga eksogen, kecuali angin, api, air mengalir, atau glacier. Yang mana? Hal-hal berikut ini adalah kekuatan yang mempengaruhi pembentukan tenaga eksogen, tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi. Nah, tenaga-tenaga tersebut yang bukan
kekuatan yang pengaruhi pembentukan tenaga eksogen itu yang mana? Angin, api, air mengalir, atau gletser? A, B, C, atau D? Nomor 9, Mbak. Ya, nomor 9 jawaban yang benar. Yang bukan merupakan kekuatan yang pengaruhi pembentukan tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi itu adalah B, api. Jadi angin, air mengalir, dan gletser atau bongkahan-bongkahan es itu adalah tenaga-tenaga atau kekuatan yang pengaruhi pembentukan tenaga-tenaga eksogen. Tetapi ada satu tenaga atau kekuatan yang tidak mempengaruhi pembentukan tenaga eksogen, dan di sini adalah api. Ya, nomor 10. Akar pohon kelapa yang bisa memecahkan batuan di sekitarnya karena akar pohon tersebut sangat kuat merupakan salah satu contoh pelapukan kimiawi, biologis, fisis, atau mekanis. Batuan yang pecah karena akar tumbuhan. Oke, silahkan Mbak. Siapa tadi? Mbak Roda ya. Yang izin nggak apa-apa. A, B, C, D, kimiawi, biologis, fisis, atau mekanis? Iya Mbak Rizky. Biologis, kimiawi, fisis, atau mekanis? Ya, benar ya. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 10, pelapukan atau penghancuran batuan yang disebabkan karena akar pohon atau akar tanaman sehingga bisa memecahkan batuan tersebut itu merupakan pelapukan biologis. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nomor 11, tenaga endogen dan eksogen bisa berdampak negatif. Berikut ini yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif tenaga eksogen adalah dengan cara melakukan penggalian dasar sungai, melakukan pembangunan gedung tinggi ala kadarnya, melakukan rehabilitas hutan, pembuatan tanggul sungai. Yang mana? Ayo dipikir lagi.
tenaga endogen dan eksogen bisa berdampak negatif. Berikut ini yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif tenaga eksogen adalah dengan melakukan apa? Ayo, saya belum melihat jawaban yang benar. Jawaban yang benar untuk nomor 11 itu adalah melakukan pembangunan gedung tinggi ala kadarnya. Jadi kalian pernah melihat nggak apa namanya, tenaga endogen atau eksogen kalau mengenai gedung-gedung tinggi yang dia dibangun dengan ala kadarnya, dia akan berdampak penghancuran gedung-gedung tersebut. Jadi gedung-gedung tersebut bisa runtuh. Misalnya angin topan atau angin-angin yang gede. Kalau misalnya pembangunan gedung-gedung tinggi itu ala kadarnya tidak kokoh, tidak kuat, maka gedung-gedung tinggi tersebut akan hancur. Jadi yang benar untuk nomor 11 itu adalah melakukan pembangunan gedung tinggi yang ala kadarnya. Kenapa C itu perlu melakukan rehabilitasi hutan? Karena sewaktu-waktu terjadi air hujan yang curah hujannya tinggi, kalau hutan itu tidak direhabilitasi, tidak ditanam kembali setelah penebangan, tidak dirawat, maka akan terjadi longsor, kemudian banjir. Nah, itu akan terjadi bencana. Maka dari itu melakukan rehabilitasi hutan itu sangat diperlukan. Yang selanjutnya yaitu pembuatan tanggul sungai. Bukan tanggul sungai. Kalian kan tahu kan kekuatan yang mempengaruhi tenaga eksogen salah satunya adalah air, ya kan? Bukan api loh, tapi air. Nah, kalau air di sungai tidak diberikan tanggul-tanggul, padahal seperti kita ketahui di Jakarta ya, kalau misalnya turun hujan, musim hujan, dia sering sekali terjadi banjir. Kalau misalnya sungai-sungai itu tidak ditangguli atau tidak dibangun tanggul secara kuat, secara eh, kokoh, secara bagus, maka air-air sungai itu akan meluap sehingga terjadi dampak negatif seperti itu. Jadi pembuatan tanggul sungai, melakukan rehabilitasi hutan dan melakukan penggalian dasar sungai itu adalah macam-macam cara yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dari tenaga eksogen. Gitu ya, paham ya? Jadi harusnya adalah membangun gedung-gedung tinggi yang kokoh dan kuat, bukan gedung-gedung tinggi yang ala kadarnya. Jadi yang kecuali yang bukan itu adalah melakukan pembangunan gedung tinggi yang ala kadarnya. Itu jawaban yang benar nomor 11. Kemudian nomor 12. Berikut ini yang bukan merupakan bentuk-bentuk relief dasar laut, gunung laut, laut dalam, perbukitan laut dalam. Ini mesti harusnya benar semua. A, B, C, D. Yang mana? A, B, C, atau D?
relief ya, bentuk dasar laut. Jadi relief itu adalah penampakan atau bentuk-bentuk dasar laut yang bukan merupakan relief dari dasar laut yang mana? Gunung laut, laut dalam, perbukitan atau laut dalam. Itu laut dalamnya ada 2 kali ya. Tapi ada kok jawabannya itu. Untuk nomor 12 yang bukan merupakan relief dasar laut itu adalah C, perbukitan. Jelas ya, yang di sini yang dimaksud adalah bentuk-bentuk dasar laut yang merupakan bentuk-bentuk penampakan dasar laut. Ya, gunung laut termasuk, kemudian laut dalam itu juga termasuk. Yang tidak ada dalam laut adalah perbukitan. Jelas, nggak ada bukit dalam laut. Ya. Nomor 13. Jenis batuan membeku di luar permukaan bumi yang berakibat temperatur batuan tersebut turun dengan cepat disebut batuan beku korok, batuan beku dalam, batuan leleran, atau batuan sedimen klasik. Yang mana? Ada macam-macam jenis batuan beku. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah jenis batuan yang membeku tetapi di luar permukaan bumi, dan setelah keluar di permukaan bumi, temperatur batuan tersebut langsung turun dengan cepat. Nah, itu namanya apa? Oke, Mbak Daria, silahkan, nggak apa-apa. Dan nomor 13, jawaban yang benar adalah batuan leleran. Betul, tadi yang menjawab batuan leleran. Ada yang menjawab salah nggak? Kita lanjutkan untuk nomor 14. Alhamdulillah kalau benar semua ya, berarti sudah mengantongi banyak jawaban yang benar ya. Jadi tidak ada yang protes kalau nilainya nanti bagus-bagus. Nomor 14, salah satu contoh batuan sedimen akuatis adalah sebagai berikut. Morena, kerikil, konglomerat, atau tanah pasir. Salah satu contoh batuan sedimen akuatis. Ayo, yang mana? Iya, nggak apa-apa, sesuai dengan jawaban UTS kemarin. Jadi kalian bisa melihat jawaban kalian kemarin benar atau salah dengan pencocokan kali ini, pencocokan pada malam hari ini. Nggak apa-apa kan, soalnya ada 40. Kalau salah 2 kan benar 38.
Kalau nilai kalian di bawah 60 baru saya suruh ngulangi. Tapi kalau nilai kalian tuh di atas 70 semua kok. Nggak apa-apa. Baru separuh deh. Nanti kalau misalnya ada langsung saya inbox deh. Tenang. Jadi nomor 14, salah satu contoh batuan sedimen akuatis adalah batuan konglomerat. Jadi yang benar nomor 14 adalah C, konglomerat. Kita lanjutkan untuk jawaban nomor 15. Pegunungan dengan ketinggian berkisar 200 sampai 300 meter itu disebut apa? Lembah, pegunungan rendah, pegunungan menengah, atau perbukitan? Jadi jenis-jenis pegunungan kan kemarin kita klasifikasikan menurut ketinggiannya ya. Ada yang 200 sampai 300 meter, ada yang lebih dari 500 meter. Nah, itu ada klasifikasinya sendiri-sendiri. Nah, untuk klasifikasi 200 sampai 300 meter itu disebut pegunungan tipe apa? Maksudnya klasifikasinya atau definisinya disebut dengan pegunungan apa? Lembah, pegunungan rendah, pegunungan menengah, atau perbukitan. Ya, nomor 15 jawaban yang benar untuk pegunungan dengan ketinggian 200 sampai 300 meter itu disebut dengan perbukitan. Ya, jadi perbukitan atau bukit-bukit definisinya adalah pegunungan dengan ketinggian 200 sampai 300 meter. Betul ya? Kalian yang menjawab perbukitan mengantongi jawaban benar lagi. Oke, nomor 15 jawabannya adalah perbukitan. Nah, itu tadi adalah soal-soal untuk bab 1 yaitu kenampakan muka bumi. Nah, sekarang kita sudah masuk di materi sejarah yaitu bab 2 yang akan membicarakan atau membahas tentang manusia purba yang ada di Indonesia. Nah, kita mulai dari soal nomor 16. Berikut ini yang dimaksud dengan masa praaksara adalah, nah ini harus benar semua ya. Gampang soalnya. Yang pertama, masa sebelum ditemukannya tulisan. Masa sesudah ada manusia sampai sekarang. Masa sebelum manusia mengenal tulisan. Atau masa ditemukannya fosil, yang mana? A, B, C, atau D? Iya, sudah di bawah semua. Mbak Kalista bisa aja ngeles ya. Ya, kita kemarin sudah bahas ya kita sudah kupas perkataannya ya, pra dan aksara. Pra artinya apa, aksara artinya apa. Jadi nomor 16 yang benar dari pertanyaan masa praaksara itu apa, yaitu masa di mana manusia yang hidup pada zaman tersebut itu belum mengenal tulisan. Jadi jawaban yang benar pada yang dimaksud dengan masa-masa praaksara adalah masa di mana manusia itu belum mengenal tulisan. Jadi jawaban yang benar nomor 16 adalah C.
Tadi ada yang jawab A ya. Salah. Yang benar itu adalah C. Kita lanjutkan. Nah, berikut ini suku bangsa yang menempati daerah-daerah pedalaman di Indonesia merupakan keturunan bangsa Cina, Yunan, Proto-Melayu atau Deutero-Melayu. Proto-Melayu atau Deutero-Melayu? Ya, kalau misalnya menghilang karena koneksi, saya maafkan. Tapi kalau menghilang tanpa jejak, harus izin. Ayo, kira-kira bangsa mana? Bangsa Cina, bangsa Yunan, Proto-Melayu atau Deutero-Melayu? Ini di pedalaman Indonesia loh. Iya, saya tadi hilang tanpa jejak. Ayo yang mana? C atau D? Proto atau Deutero? Di pedalaman, pedalaman. Oke, kemarin kalian masih ingat nggak kalau kalian itu termasuk keturunan nenek moyang dari bangsa apa? Cina, Yunan, Proto-Melayu atau Deutero-Melayu? Sesuai dengan tempat tinggal kalian. Ya, bagi bangsa Indonesia yang tinggal di daerah pedalaman Indonesia itu merupakan keturunan bangsa Proto-Melayu. Kalau kita Deutero-Melayu itu adalah eh, keturunan-keturunan nenek moyang yang sekarang tinggalnya itu di perkotaan, di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, dan gitu. Kalau kalau mereka yang tinggal di pedalaman seperti suku bangsa Toraja, Dayak dan sebagainya itu adalah keturunan bangsa Proto Melayu. Jadi jawaban yang benar adalah C, Proto Melayu. Iya, nomor 18 ini kemarin kita sudah bahas juga, jadi harus benar. Zaman ketika manusia purba sudah mengenal perhiasan, baik berupa gelang, kalung, cincin, merupakan zaman batu tengah, batu muda, batu tua, atau batu besar. Ayo, masih ada yang salah atau enggak? Iya, nomor 16 tadi jawabannya adalah C. Nomor 16 tadi jawabannya C.
Ya, nomor 18 jawaban yang benar adalah, karena kita sudah bahas ya kemarin sebelum liburan, nomor 18 jawaban yang benar adalah batu muda. Zaman batu muda. Nomor 19. Manusia purba yang tergolong manusia yang paling cerdas itu namanya adalah Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus, Homo erectus atau Homo sapiens. Yang mana? Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus atau Homo erectus atau Homo sapiens? Yang mana? Jadi dari jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia, yang pernah hidup di Indonesia, itu ada salah satu manusia purba yang dia tergolong manusia yang cerdas, manusia yang berbudaya, manusia purba yang pintar. Nah, manusia tersebut atau manusia purba tersebut dinamakan Homo sapiens. Jadi jawaban nomor 19 adalah Homo sapiens. Lanjut di nomor 20, penemu fosil manusia purba jenis Meganthropus paleojavanicus adalah Profesor von Koningwalds, Profesor Oppenort, Profesor Charles Darwin, atau Profesor Eugene de Bois? Yang mana? Kira-kira yang mana? Penemu fosil manusia purba jenis Meganthropus paleojavanicus, yaitu von Koningswald, Oppenort, Charles Darwin, atau Eugene de Bois? Yang mana? Ada yang belum jawab? Ya, nomor 20, penemu fosil manusia purba jenis Meganthropus paleojavanicus adalah Profesor von Koningswald. Jadi jawaban yang benar adalah A. Nomor 20, jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut nomor 21. Nah, sisa-sisa makhluk hidup yang sudah membatu baik berupa tulang manusia, hewan, atau tumbuhan disebut artefak, peninggalan sejarah, fosil, atau harta karun. Ayo yang mana kira-kira? Cek.
Sinyalnya hilang lagi. Halo, bisa dengar suara saya lagi? Mohon maaf tadi hilang koneksinya, hilang lagi. Aduh, parah ini sinyal saya. Tadi sampai mana ya? Sampai nomor 21 ya. Jadi sisa-sisa makhluk hidup yang sudah membatu baik berupa tulang manusia atau hewan itu yang benar jawabannya adalah fosil. Bukan artefak, bukan peninggalan sejarah dan bukan harta karun tetapi fosil. Ya, nomor 22. Manusia purba yang memiliki ciri volume otak sebesar 1000 sampai 1300 cc adalah jenis manusia purba Pithecanthropus mojocertensis, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus soloensis, Pithecanthropus paleojavanicus. Yang mana?
Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus soloensis, atau Pithecanthropus paleojavanicus. Dan yang benar jawabannya adalah Pithecanthropus soloensis. Kemudian nomor 23. Kehidupan manusia purba pada masa berburu dan meramu masih sangat sederhana, ditandai dengan manusia purba yang masih melakukan aktivitas nomaden. Nah, maksud dari nomaden itu apa? Dia tinggal menetap di desa, tinggal menetap di daerah yang banyak sumber air, berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain, atau masih tergantung dengan manusia purba yang lain. Yang mana? Arti nomaden adalah jawaban yang benar untuk nomor 23 adalah arti dari nomaden itu adalah berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain. Jadi yang menjawab C benar. Berarti dari nomaden itu adalah tidak tetap, yaitu berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor 24. Persebaran rumpun bangsa Melayu yang terjadi tahun 500 sampai 300 sebelum Masehi saat ini banyak tinggal di daerah Toraja, Jawa, Dayak, atau Nias. Yang mana? Persebaran rumpun bangsa Melayu yang terjadi tahun 500 sampai 300 sebelum Masehi saat ini banyak tinggal di daerah Toraja, Jawa, Dayak, atau Nias. Dan jawaban yang benar adalah B, Jawa. Ya, jadi dari tahun 500, 300 sebelum Masehi itu bangsa Melayu atau rumpun bangsa Melayu saat ini banyak tinggal di daerah Jawa. Nomor 25. Aduh, waktunya tinggal 10 menit. Indonesia tidak melewati salah satu zaman logam pada saat kehidupan manusia purba berlangsung. Zaman tersebut adalah zaman perunggu, zaman tembaga, zaman besi, atau zaman emas. Yang mana? Zaman perunggu, tembaga, besi, atau emas? Untuk jawaban nomor 25, yang benar adalah zaman tembaga. Jadi memang zaman tembaga ini dilewati oleh bangsa Indonesia karena tidak dialamin oleh masa-masa manusia purba yang hidup di Indonesia. Jadi Indonesia adalah negara satu-satunya yang tidak mengalami zaman tembaga pada saat manusia purba hidup. Nah, nomor 26, hubungan timbal balik antara bidang-bidang kehidupan dalam masyarakat melalui interaksi antar warga masyarakat atau kelompok merupakan definisi dari proses sosial, interaksi sosial, sosialisasi, atau sosiologi. Yang mana?
Ayo yang mana? Ya, nomor 26 jawaban yang benar adalah proses sosial. Jadi hubungan timbal balik antara bidang-bidang kehidupan dalam masyarakat melalui interaksi antar warga masyarakat atau kelompok merupakan definisi dari proses sosial. Nomor 27. Syarat wajib terbentuknya proses sosial yang ada di dalam masyarakat itu harus ada individu, interaksi sosial, interaksi kelompok, atau interaksi masyarakat. Yang mana? Syarat wajibnya. Syarat wajib terbentuknya proses sosial yang ada di dalam masyarakat itu harus ada yang disebut dengan interaksi sosial. Jadi proses sosial itu harus didahului dengan interaksi sosial terlebih dahulu. Kemudian nomor 28. Hubungan sosial yang dinamis antar individu dengan individu lain merupakan pengertian dari sosialisasi, sosiologi, antropologi, atau interaksi. Hubungan sosial yang dinamis antar individu dengan individu lain merupakan pengertian dari sosialisasi, sosiologi, antropologi, atau interaksi. Yang mana? Cek. Yang mana kira-kira? A, B, C, atau D? A, B, C, atau D? Iya, sekarang nomor 28, Bang. Sekarang nomor 28. Interaksi atau sosialisasi? Jawaban yang benar adalah interaksi. Nomor 29. Proses awal kegiatan interaksi sosial yang dilakukan adalah hubungan sosial, pertemanan, kontak sosial, atau perubahan sosial. A, B, C, atau D? Nomor 29. Yang lain?
Ya, untuk nomor 29, proses awal kegiatan interaksi sosial itu harus ada atau didahului oleh yang namanya kontak sosial. Nomor berapa, Mbak? Proses awal kegiatan interaksi sosial itu dilakukan dengan kontak sosial terlebih dahulu. Jadi jawaban nomor 29 adalah C, kontak sosial. Nomor 30, ini terakhir ya karena waktunya tinggal 2 menit lagi. Bentuk kontak sosial primer di bawah ini adalah saling berhadapan, menggunakan telepon, menggunakan surat, atau dengan pihak ketiga. Jadi kontak sosial secara primer, namanya apa? Primer itu dengan tidak menggunakan alat. Ayo. Ya, benar sekali nomor 30 yang benar adalah saling berhadapan. Jadi bentuk kontak sosial itu ada beberapa macam. Yang salah satunya adalah bentuk kontak sosial primer di mana kontak sosial primer itu adalah kontak sosial secara langsung, tidak menggunakan alat, tidak menggunakan perantara. Jadi yang benar nomor 30 adalah A, saling berhadapan. Baik teman-teman sekalian, ini kira-kira waktunya sudah habis dan kurang 45 detik lagi. Tadi saya sudah diberikan peringatan dari softwarenya untuk segera mengakhiri. Jadi masih ada 15 soal lagi ya, 10 soal pilihan ganda dan 5 soal isai yang belum kita bahas. Besok kalau kita ada waktu setelah pembelajaran teori kita akan lanjutkan untuk pembahasan soal UTS. Yang jelas kita sudah bahas separuh, kita sudah bahas separuh lebih, kemudian waktunya juga sudah habis. Kita lanjutkan minggu depan. Ya, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi minggu depan. Selamat malam.